Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Imam Setiansa, F231-20-095. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah saya, yaitu perencanaan lingkungan dan kebencanaan dengan jumlah SKS 4. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu apa tujuan dan manfaat mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Menurut saya, yang pertama itu tujuannya meningkatkan pengetahuan tentang dampak atau risiko bencana. Dan yang kedua, dapat mengetahui pembangunan infrastruktur di lokasi yang aman dan dapat mengidentifikasi area berbahaya atau area rentan dari bencana. Kemudian manfaatnya menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan berguna untuk kedepannya, khususnya tentang perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Kemudian kita lanjut berikutnya. Apa itu PIP serta visi dan misi UNTAD, serta apa kaitannya dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, PIP atau pola ilmiah merupakan orientasi pemikiran strategis dalam pendidikan universitas. Sedangkan visi misi untuk sendiri yang pertama itu visi Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan indeks berwawasan lingkungan hidup. Kemudian misinya, satu, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan indeks berwawasan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk pengembangan indeks berwawasan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan dan mereformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional maupun internasional. Kemudian apa keterkaitannya dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan? Yang pertama itu dapat memberikan kontribusi dalam visi misi tersebut melalui beberapa aspek. Kemudian memberikan pendidikan yang bermutu dan pemahaman tentang perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Kemudian yang kedua, mengajarkan pertimbangan dengan kebencanaan dalam perencanaan wilayah dan kota sehingga dapat menghasilkan perencanaan
yang berkelanjutan. Kemudian lanjut lanjut. Apa itu lingkungan hidup, bencana, dan apa kaitannya dengan kerusakan lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan dengan semua benda dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup. Termaksud seolah lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup merupakan sistem atau kesatuan ruang antar makhluk hidup dengan komponen objek lainnya. Interaksi antara lingkungan alamnya dan sekitarnya yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem yang memegang peran sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Kemudian bencana. Bencana adalah peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau kerusakan lingkungan hidup serta kerugian harta atau benda dan dampak psikologis. Kemudian kaitannya antara bencana alam dengan kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tidak hanya disebabkan oleh sifat alami saja seperti yang saya jelaskan pada pengertian bencana tadi, melainkan disebabkan oleh manusia yang mana semena-mena terhadap lingkungan hidupnya, seperti banjir yang disebabkan kelalaian masyarakat atau warga sekitar yang membuang sampah di sungai. Kemudian juga tanah longsor yang disebabkan penebangan hutan secara liar atau ilegal. Selama ini dampak buruk dari bencana alam yang mengakibatkan atau merusak pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan, yaitu seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah. Mereka itu tidak mengerti atau tidak paham akan dampak setelah mereka melakukan itu. Saya rasa itu kaitannya dengan bencana dengan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian kita lanjut dengan beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bisa memicu terjadinya bencana. Di antaranya itu membuang sampah di sungai yang tentunya bisa saja menyebabkan banjir, menebang pohon secara liar yang menyebabkan terjadinya tanah longsor, pembuangan hasil bekas limbah
dan rumah tangga ke perairan dapat mencemarkan lingkungan. Kemudian pembakaran hutan yang merupakan suatu contoh pencemaran lingkungan yang paling terlihat campur tangan manusia ada di sana. Kemudian pembukaan lahan, pencemaran yang tidak bijak, pengawasan yang kurang. Perilaku ini semua perilaku ini berujung akan mengakibatkan bencana. Melanjut kita beberapa contoh bencana memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama itu letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, puting gempa bumi, dan tsunami yang merupakan beberapa contoh bencana alam yang dapat merusak lingkungan hidup. Contoh yang merusak seperti merusak infrastruktur dan kesesarannya itu. Kemudian yang kedua, longsor menyebabkan potensi dampak lingkungan. Kerusakannya akan merosot kerusakannya akan merosot sistem habitat, fungsi penggunaan lahan termasuk pertanian, kontaminasi air, tanah, dan permukaan, serta memperburuk faktor lingkungan deforestasi. Kemudian yang ketiga, letusan gunung berapi disertai dengan adanya gempa bumi, gempa vulkanik yang menyebabkan korban lava dan uap panas yang mematikan semua makhluk hidup yang dilalui. Dan itu tadi beberapa bencana yang pencemaran lingkungan hidup. Dan bagaimana mengelola limbah beton yang tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pada bencana 28 September. Menurut saya caranya itu mentiadakan reruntuhan bangunan beton menjadi mengalihkan reruntuhan bangunan beton jadi timbunan buat rumah-rumah warga atau buat maksudnya dialihkan reruntuhan tersebut atau dialokasikan ke tempat yang memerlukan, seperti ada warga yang ingin membangun rumah kembali, bisa dijadikan timbunan supaya setelah dialokasikan atau dialihkan bisa membuat beton baru, atau sebagai substitusi kebutuhan agregat dari limbah beton bekas tersebut. Kemudian
Kemudian kita masuk di poin terakhir, yaitu eh, poin terakhir. Masuk poin terakhir, yaitu hal yang harus dilakukan ke depannya untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana dari kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Di Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandang. Kemudian menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah. Kemudian yang ketiga, membuang limbah pabrik di laut. Saya ulang, yang pertama itu hal yang harus dilakukan ke depannya untuk mencegah atau menimbulkan dampak bencana. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Yang kedua, menanam hutan kembali atau reboisasi. Yang ketiga itu tidak membuang limbah pabrik di laut. Yang keempat, melakukan terasering. Kemudian pembuatan atau penempatan tanda-tanda bahaya. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang atau harus memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan dan peraturan lainnya berkaitan dengan pencegahan bencana. Kemudian pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat atau melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Kemudian pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke tempat yang lebih aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.